Okay, good evening everybody. Are you feeling good? Did you feel healthy? Thirsty? Sleepy? Yes. Okay, did you have dinner tonight? Yes. Oh, yes. Do you have family after this lesson? Punya rencana sekolah apa itu? Oh ya. Okay, before we begin our regular play based on your only frame begin. Okay, yeah, this is the last one. Last meeting we have studied in this semester. Yeah. Now, what is the last one yang kita discuss with presentation? Masih ingat? Minggu kemarin kita bahas apa? Tukarnya simple, belakangnya tense. Simple? Ya, pas ada continuous ya, menunjukkan apa? Menunjukkan sedang dilakukan. Nah, kalau present continuous sedang dilakukan pada saat apa? Nah, itu present continuous ya. Kalau present continuous sedang dilakukan ya, tetapi dilakukan yang memang sudah tahu gitu. Kita sekarang ke tenses yang paling ujung yaitu simple present dan past perfect. Setiap tenses pasti punya formnya masing-masing. Punya waktunya masing-masing. Simple present menggunakan verb berapa? 1. Kalau simple past 2. Kalau simple future will diikuti verb 1. Kalau present dan past continuous verbnya yang seperti apa? Verb A. Kalau present dan past perfect ini sama, kita sama. Menggunakan verb berapa kira-kira yang perlu dibahas? Bukan. 1, 2, ini sudah dipakai. Ini nanti verbnya beda. Verb 3. Nah, kita akan bahas dulu ya. Pokoknya tenses yang ada perfect-perfectnya itu menggunakan verb 3 dan menunjukkan sesudah atau telah dilakukan. Sudah atau telah berarti secara makna kalian tahu ya kita sudah atau telah. Kita ke simple present perfect dulu. Simple present perfect itu mengacu kepada aktivitas kegiatan peristiwa activity yang telah terjadi telah dimulai di waktu yang lalu, sudah terjadi, sudah dilakukan atau sudah kita mulai di waktu yang lalu, tapi saat ini masih berpengaruh, masih berimpact, masih dilakukan, masih dirasakan sampai sekarang. Dan selesainya kapan? Mungkin bisa jelas, mungkin juga bisa belum tahu. Biasanya ditandai dengan rumus F atau S diikuti verb 3. Jadi FS sama verb 3 itu satu kesatuan, artinya telah titik. Tidak bisa dipisah. FS itu artinya memiliki. Verb 3 itu verb tidak bisa karena FS verb 3 itu sudah kamu. Kalau subjeknya ability dia pakai F, kalau subjeknya she it dia pakai S. Maka ability F, she it S. Fungsi yang pertama apa? Ketika aktivitas kegiatan aksi itu telah terjadi di waktu yang lalu dan saat ini still continuing, jadi masih dilakukan sampai sekarang. Nah, di sini biasanya ada beberapa penanda waktu tulis sampai kok itu artinya saya lama. Nah, itu saya lama. Ya, aku kasih misalnya sejak. Waktu selama misalnya I have lived in this city for 10 years. Aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun dari saat masih di kota tersebut. Itu bukan years. Bukan di sini. Efektif ada satu paket dalam sepaket artinya pernah titik. Efektif maksudnya pernah tinggal. Efektif pernah maka kira-kira bisa. Aku sudah tinggal di kota Solo selama 10 tahun dari saat ini masih stay. Nah, maksudnya itu. Terus bisa I have now in this school since 2020 misalnya. Aku telah belajar di sekolah ini. Nah, bisa lihat sejak 2010 pada saat itu dia masih jadi guru. Oke, maksudnya seperti itu ya. Dan kira-kira tindakan yang tahu itu kan ibaratnya sesuatu yang memang sudah kita
gitu. Atau misalnya gini, I have loved you since secondary school. Aku udah lama suka sama kamu sejak SMA. Aku masih sayang. Masih. Berarti untuk tim-tim yang sudah move on, kamu present perfect banget. Kalau kamu udah move on, nah dulu sama dia ya udah itu pasti sebenarnya baru kayak sama sekarang. Aku udah makan lagi. Ya udah sudah kayak kami sama sekali udah cerita aku sudah makan. Nah, itu kalau present perfect misalnya, aku sudah makan, aku udah makan selama 5 menit nih, nggak bisa aku bisa makan, kalau mungkin 3 piring, dan belum selesai. Jadi, nah dulu suka aku sama aku, I love you, misalnya biasa ngomongin berapa kali aku suka kamu dan dia kayak sama sekarang keren ya, dia tahu juga. Tapi kalau yang present perfect, nah aku udah suka sama kamu sejak dari saat ini. Jadi ya sekian full move on pasti susah move on karena present perfect. Nah ya bisa juga menyatakan kayak ibaratnya apa ya, something experience ya, pengalaman. Yes ya. Bisa menjelaskan apa ya experience ya, kita sama kayak misalnya waktu wanita itu dulu harus visit several countries ya, wanita itu aku mesti beberapa negara itu orangnya itu suka kemana-mana ya, misal memang soal kuliah dan sebagainya, dan saat itu mungkin juga bisa berpikiran apa sebenarnya atau misal ini ya, the children have stayed in several cities ya, kalau tinggal di beberapa mungkin anak-anak itu posisinya memakan dulu karena mungkin adanya tinggal satu dia itu move dari kota ini ke kota ini, dan saat ini mungkin dia juga posisinya ada di kota lain juga yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi bisa boleh menggunakan bahasa mereka untuk menceritakan experience selain past tense ya. Nah, next adalah ketika menunjukkan sesuatu yang tidak bisa jadi kata-kata di saat bermomen tersebut ya, biasanya menggunakan kata just atau already. I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. I have just finished my homework. Atau we have already finished my study in this college. Kita baru saja menyelesaikan PR di kampus ini. Atau misal we have eaten fried rice tonight. Kita baru saja makan nasi goreng. Jadi seperti itu, boleh pakai present perfect ya, pakai kata just and already setelah have or has ya. Nah, terus next adalah menyatakan apa ya, sesuatu action, situation, condition yang memang spesifik itu kayak tidak spesifik waktunya. Jadi itu masih belum ada beberapa namanya, ya, durasi yang berapa lama. Nah, biasanya itu lebih ke kondisi atau situasi. Nah, misal they have been friends since childhood. Mereka udah temenan sejak kecil. Nah, childhood itu kan apakah dia sejak elementary school, apakah sejak kindergarten, apakah sejak katakanlah still babies. Nah, ya bisa seperti itu. Atau misal they have been in relationship since 7 years old. Mereka menyatakan dan dekat sejak beberapa tahun yang lalu, saja SMA. Nah, atau masih SD. Jadi, aku TK. Kamu lihat ya. Kan ini juga belum jelas sekarang ya. Next itu apa lagi ya? Ini sama. Nah, biasanya kita jawabnya adalah kayak misal kayak kata ever. Never. Biasanya diletakkan setelah has atau was. Misal, have you ever been atau I have ever been apa ya, like sushi. Aku pernah makan sushi misalnya. Atau kata never, tidak pernah, atau not ever, disingkatan dari not ever. I have never seen the movie. Aku tak pernah melihat film itu. Atau I have never eaten the food. Aku tak pernah makan makanan itu misalnya. Atau kata already yang tadi ya, I have already finished my study. I have already eaten. I have already
dengan the project misalnya selesai mengerjakan project. Oh dulu ya, saya bukan mikir loh. Oh iya, makanya ada dulu ya. Maka nggak selesai ya. Nah, barangkali kan sudah ini ya, kan we already had imagination baru sudah terbayangkan. Ya, kan already had design itu kan punyanya. Oh iya, sudah bayangan sudah, tapi mungkin belum direncanakan. Ya, semua mengingatkan kita sudah sering lagi. Pokoknya sampai minggu terakhir pas itu ya, satu hari jalan itu ya, itu saya biasanya tidak berkenan apapun ya, satu hari. Pengularannya ke PDL. PDL, enggak seperti itu, PDL. Saya lupakan sama nggak enggak sama itu ya. Nah, tapi kalau itu sudah, pokoknya sudah lupain sama, sudah hasil sekarang itu misal, I have not eaten yet. Aku belum makan. I have not done the project. Aku belum project. I have not seen that movie yet. Aku belum melihat film itu. Atau I have not eaten new food. Aku belum pernah coba makanan yang ya, itu artinya belum. Misal aku belum makan, I have not eaten yet. Ya, I have not ketika terus ya itu sebelum ini, sebelum anak-anak. Kalau misal pertanyaanmu belum itu ya, tapi kalau enggak dia terlalu sudah oke. Atau pakai kata just besok kita bahas jelas saya just arrived home, I have just eaten. Aku baru saja makan. I have just done the project. Tapi enggak dan sebagainya. Atau pakai kata ini. Enggak, just already juga sama ya. Just already. Just atau already. Mau pakai just atau already sama ya. Nanti sama. Boleh just already artinya dari satu sama ini. Itu tidak jelas lagi ini apa. Terus, terus saya kata for itu selama. Ya, for itu selama. Itu untuk bisa kepada bisa selama bisa untuk terkait dengan kata itu sekarang. For ya. She has lived here for 5 years. Dia tinggal di sini selama 5 tahun misal. Dia has lived in suatu hours misalnya. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Oke, terus si itu sejak menyatakan ketika aku mulai telepon itu berhasil berapa lama? Misal he has worked here since 2010 jadi sejak 2010. Atau misal we have studied English since 8 PM misalnya kita udah belajar bahasa Inggris sejak 9 tahun. Nah sekarang itu diberi valuation have on. Di situ sudah ada verb 3, sudah ada pernah jawab 3 kalian cari kira-kira have on has ya. Baik, saya nyambung. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa sosokannya. Karena saya sosokan. Misalnya kita pahamnya, itu lah. Ya, karena dia bisa nih, maka dia soalnya dia saksi
Ya, has ya. Terus kita has 4, has 5, 6, has 7, oke. 8, the students have ya. Kalau tadinya di 9 itu dari kamu dan aku. Have kamu dan aku jadinya kita jangan sampai ada jajan ya. Jajan ya. Terus itu. Ya. Dan itu lagi sekian sama Tuhan. Ya. Satu. Dua. My friends. My friends. The team. The team. Meskipun orang yang lainnya dari nomor 1 ya. Yes. Pak. Kalau dia pakai itu gak kecuali. Maka dia sama have ya. Kalau dia pakai dia tinggal oke, yes, 7. Berapa? The water has 9, has 10. Easy ya. Gimana aku masih masih ya. Itu kalau apa ini? Sudah tenang. Alhamdulillah. Di bioskop, tidak punya waktu dan we have not atau we have
watch a new movie for an hour. Jadi kalau satunya tinggal have you watch a new movie for an hour, nah tinggal hilang. Terus next, my friend has played football since this morning. Temanku, nah telah bermain sepak bola sejak pagi ini. Temanku, my friend misalnya, my friend has played football since this morning. Nah, terus untuk pola interrogatif maka tinggal has my friend played football since this morning, maka tinggal yes, he or she has no, he or she has not. Jadi tinggal itu. Kalau dia subjeknya IDF, GDS, artinya tinggal tambah. Terus jawabannya maka tinggal kalau pertanyaannya yes, maka jawabannya juga harus yes. Next, kita kesini ya, kita masuk topik yang terakhir. Itu karena contoh, dari itu banyak. Karena contoh. Nah, Pak, sekarang itu cuma itu nggak pernah seperti itu. Cuma contoh kan benar. Misalnya contoh Pak, gambarnya itu contohnya. Sekarang kesimpulan masuk. Kalau kan kita seperti sudah dimulai waktu yang sudah dilakukan waktu yang lama, saat ini masih dilakukan, masih proses, masih dijalankan, itu kan presiden kita. Kalau pasok itu adalah bentuk rangkau dari simple past. Kan ada simple present nih. Simple present, rangkaunya simple present apa? Simple present. And then terus rangkaunya dari simple present apa? Yaitu simple past perfect. Jadi simple present itu sudah rangkau, maka simple past perfect itu lebih rangkau dari past tense. Maka maksudnya simple past perfect itu adalah kayak aktivitas, activity, action, events, peristiwa, kegiatan, aksi, kejadian yang dilakukan, yang telah dilakukan atau telah selesai dilakukan. Nah, di waktu yang lampau sebelum ada peristiwa yang lampau. Nanti kita lihat contohnya berkalian masukkan. Nah, kalau tadi ada tiga, maka kalau pasal perfect itu menggunakan have verb 3. Jadi siapa subjek, jadi dia pakai have verb 3. Contohnya apa? Nah, biasanya simple past perfect itu dia kalau berdiri sendiri, artinya adalah kata sudah. Tetapi baiknya simple past perfect itu digabung dengan past tense. Karena kan past perfect itu dia bergerak dari past tense. Ketika kita ngomong past tense itu bergerak. Nah, ada peristiwa lain yang telah selesai dilakukan pada waktu yang lampau. Dia jadi laporan dari past tense itu past perfect. Bisa gini, ketika ada aktivitas yang terjadi, paling gampangnya gini ya. Kasih contoh yang gampang ini. Kita kesini dulu ya, karena tadi banyak contohnya contohnya. Jadi past perfect ketika ada diri sendiri artinya telah atau sudah. Ayat kita dulu sudah kan juga sama dengan ayat kita. Tapi harusnya past perfect itu sama past tense. Biar maknanya campur. Nah, boleh kita balik. Past perfect itu kan rumusnya ya seperti ini. Kalau pasal rumusnya itu dua. Nah, boleh kita gabungkan dengan sebuah kata asalnya ada kata yang pasal besar. Ayat kita, when you physically yesterday, aku telah makan atau aku telah selesai makan ketika aku mandi. Saat ini ternyata masih mandi. Masih makan. Pasti mengatakan dia masih makan. Tapi itulah sebuah perfect. Posisinya si kue itu makan itulah pas perfect. Jadi kayak cerita dia kemarin, aku tuh masih aku. Nah, si aku udah selesai makan, itu pas perfect. Jadi jangan namanya dari pasien. Dan saya tanya sama sekarang apa yang harus kita kalau kita bolak-balik nggak masalah pasien dulu dari pas perfect. Dan di situ dia seperti akhirnya kita ketika kamu ke rumahku kemarin, aku udah ayo orang cerita ini kan pas si aku ke rumahku, nah aku tuh udah makan besar.
situ kayak gitu jadi orang tapi itu lalu teruskan dan itu penting di kafe bocah lagi ngomong bocah yang makan kita mendeteksi lagi apa gaya kayak gitu tidak orang lain cerita dan itu pakai dari mana yang ngomong ini sampai ya mana ya nanti orang-orang misal mungkin apa ya setelah selesai main kalau sore atau kembali seperti itu transfer itu posisinya itu setelah sudah selesai dilakukan tapi di waktu yang lama ini harus untuk rasa kita ini misal she had already finished her homework before her friends arrived. Her friends arrived. Nah, si A udah selesai kerjain tugas sebelum temennya datang kemarin. Saat dulu pada teko cari sekali atau bisa saat dulu dan ini ucap-ucap masa itu sebelum tugas harus selesai. Tugas sebenarnya nah, atau misalnya lihat pada yang bersuami gitu, mereka berpikir bandara seperti ada datang kemarin. Mereka ternyata udah pergi duluan sebelum hujan deras semakin. Nah, kayak gitu. Ternyata itu kayak ada sesuatu aktivitas yang telah selesai telah dilakukan tapi yang lama dan sekarang itu harus selesai. Nah, pas aku datang, kayak dari pas aku datang. Ini rumah sakit kok hujan ya misalnya. Dan saya cerita sebelum aku mulai bisnis, aku bilang aku mau begini. Kalau sebelum aku mulai bisnis ya sejak beberapa tahun yang lalu, dulu aku pernah ini nanti itu tidak bisa itu kayaknya cerita. Terus bisa menggunakan kata before ya, before beli. Dia sudah selesai mengerjakan PR sebelum ya itu apa ya kuliah mulai kemarin cuma mulai atau after bisa dia sudah pergi misalnya ada house atau di saya kerja dia telah pergi dari mana dia telah pergi main setelah istirahat jadi kita itu sampai pada waktunya ya sama banyak benar-benar mereka harus melihat orang yang di sini. Kalau satu orang juga bisa makan. Kalau aku ini, bisa sama kiri. Kalau siapa yang tidak pas aku sampai rumah ternyata itu masak. Kemarin aku macam berapa? Oh kemarin yang sebenarnya yang satu sampai rumah terus aku makan ya masak terus masak sudah lagi mulai lagi ya itu sampai ya dia stage berada hampir semua mereka kita tinggal stage berada sampai mungkin aku berarti kalau sebenarnya already just dipakai dia sudah pergi ke negara itu tapi saya percaya nanti sudah makan tapi kenapa harus makan secara makan belajar organisasi tinggal bertanya sampai tadi have or has just kalau tidak nanti diikuti pasten ya pasten ya oke ya seperti terus nanya terakhir diteruskan terakhir ya nah bagaimana untuk posisi negatif atau negatif ya A dibimbing pakai dana C juga ada sama kalau tadi kan F dibimbing dari untuk C tapi kalau pas sampai ada dibimbing C pakai dana kalau kita posisinya kata-kata maka untuk pelajari dalam subjek yang vertikal, subjek yang non vertikal, dan subjek vertikal dan itu aja.
We had completed the project into my house yesterday. Kita telah selesai menyelesaikan project ketika kamu datang ke rumah mengambil pasang ke waktu kamu kan. Maka kita akhirnya tinggal we had not completed the project very bla 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 ya. Had we completed the project very bla bla bla. Gitu. Dan selesai. Mas